Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Babu mathalul bakhili wal mutasaddiqi. Bab keterangan tentang permisalan bagi seorang yang bakhil, kikir, dan orang yang mutasaddiq, yang suka bersedekah. Kita ulang hadisnya yang ada beberapa kata yang saya tidak mengerti tadi untuk kita mengerti. Wa anhu, yani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Abu Hurairah mendengar Rasulullah bersabda, mathalul bakhili wal munfiqi, permisalan orang yang kikir dan orang yang berinfak, kamathali rajulaini, permisalannya seperti dua orang lelaki, alaihima jubbatan min hadidin, yang masing-masing orang ini mempunyai jubbatan. Jubbah di sini maknanya ialah tirs, yaitu baju besi yang biasa dipakai di dada. Baju besi min tadyihima ila taraqihima, yang menutupi kedua susunya sampai ke pangkal tenggorokan. Fa'ammal munfiqu, adapun orang yang berinfak, fala yunfiqu, maka dia tidaklah berinfak illa sabaqat aw wafarat ala jildihi, kecuali semakin sabaqat, menutup, aw wafarat, memanjang, menutupi kulitnya, ala jildihi, kulitnya, hatta tukhfiya bananahu, sampai baju besinya itu memanjang sehingga menutupi jari jemarinya. Semakin banyak wilayah tubuh yang ditutupi oleh baju besi itu, semakin terlindung tubuh itu dari kemungkinan serangan musuh. Wa ta'fuwa atharahu, dan bahkan sampai menutup, karena terus berinfak semakin memanjang, semakin menutup seluruh bagian tubuhnya, sehingga lebih terjamin keselamatannya dalam peperangan itu. Wa ammal bakhilu, adapun orang yang kikir,
fala yuridu ayyunfiqa syai'an, maka dia tidaklah berkeinginan untuk berinfak dengan suatu infak, illa kecuali laziqat, semakin bertempelan kullu halqatin, setiap bundaran besi yang ada di dadanya itu, makanaha, pada tempatnya, pada posisinya, bahwa yuwassi'uha fala tattasi', dan dia berusaha untuk melebarkan kaitan antara besi-besi bundar yang dirangkai itu untuk menutup dadanya itu, ingin diperluas tetapi tidak bisa, bahkan semakin menyempit. Ya alhamdulillah, besi itu sehingga membuat dadanya sesak karenanya, seperti dijepit oleh besi-besi tersebut. Karena memang orang yang bakhil bila ingin berinfak, bayangan-bayangan yang ada pada dia, kemiskinan, kerugian, atau ancaman-ancaman kekurangan dan sebagainya, itu membuat dia terasa sempit dada untuk berinfak itu, sehingga akhirnya nggak jadi berinfak. Begitu permisalan antara orang yang munfik, yang suka berinfak, dengan permisalan orang yang bakhil. Sama-sama memakai baju besi, tetapi yang satu baju besinya semakin melebar sehingga menutupi hampir seluruh tubuhnya, sehingga sulit ditembus oleh pedang ataupun tombak, semakin terlindung dari senjata tajam. Sedangkan yang bakhil tadi, baju besinya semakin berimpit satu dengan lainnya dari rangkaian bundaran besi itu, sehingga terasa semakin sempit, menjepit dadanya ketika ingin berinfak. An Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Musa yang Allah telah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, ala kulli muslimin shadaqah, bahwa setiap muslim, wajib atas setiap muslim bersedekah, kata Nabi. Faqalu ya Nabi Allah, faman lam yajid, maka para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, lalu bagaimana keadaan tentang orang yang lam yajid, tidak punya apa-apa? Qala ya'malu biyadihi, maka Nabi memberi bimbingan, hendaknya orang itu bekerja dengan tangannya, fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu, sehingga memberi manfaat kepada dirinya, yakni mencukupi keperluannya, wa yatasaddaq, dan bersedekah. Qalu fa illam yajid,
Para sahabat tanya lagi, bagaimana ya Rasulullah kalau juga tidak dapat pekerjaan? Qala yu'inu dzal hajatil malhuf. Nabi memberi bimbingan, hendaknya dia membantu orang yang dalam keperluan. Al-malhuf, yang dililit oleh berbagai kesulitan. Qalu fa illam yajid. Para sahabat tanya lagi, bagaimana kalau juga tidak bisa wahai Rasulullah? Enggak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu orang yang dalam keperluan itu tadi. Qala, maka Nabi menyatakan falyamal bil ma'rufi. Hendaknya kalau dia tidak punya apa-apa juga, dia berbuat dengan kebaikan. Wal yumsik anis syarri, dan menahan diri dari kejelekan. Fa innaha lahu shadaqah, maka yang demikian itu adalah sedekah bagi dia. Sedekah yang bisa dilakukan oleh sembarang orang, yaitu berbuat kebaikan dan menahan diri dari kejelekan. Maka atas setiap muslim wajib bersedekah dengan tingkat kemampuan masing-masing. An Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Athiyyah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, bu'itsa ila Nusaybata al-Ansariyah, telah dikirim kepada Nusaybah al-Ansariyah, seorang wanita dari Ansar, dikirim seekor kambing bisyatin. Fa'arsalat ila Aisyata minha, maka sepotong dari kambing itu dikirim ke Aisyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan kepada Aisyah, indakum syai', kalian punya makanan sesuatu? Faqultu la, maka aku, kata Ummu Athiyyah, maka aku katakan, kata Aisyah, tidak punya, illa ma arsalat bihi Nusaybatu min tilka syah. Aku nggak punya apa-apa kecuali apa yang dikirim oleh Nusaybah, sepotong dari kambing itu. Faqala hati faqad balagat mahillaha, maka Nabi menyatakan, sini berikan padaku, karena kalau demikian berarti balagat mahillaha, daging kambing itu telah sampai ke tempatnya yang halal. Jadi ketika seekor kambing itu dikirim ke Nusaybah, itu adalah kambing sedekah. Kalau harta sedekah, Nabi dan ahlul baitnya haram untuk makan barang sedekah. Tetapi dari Nusaybah dikirim sebagiannya ke Aisyah, itu bukan sedekah tetapi hadiah. Maka ketika dikirim dari seseorang kepada Nusaybah, itu adalah harta sedekah, karena Nusaybah adalah memang termasuk mustahiqin zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat.
Sedangkan dari pengiriman dari Nusaibah kepada Aisyah itu bukan lagi sebagai barang sedekah, tetapi hadiah. Maka Nabi menyatakan, hati faqad balagat mahillaha. Sini, kalau ini memang telah sampai kepada tempatnya yang halal, yaitu halal bagi kita karena itu adalah hadiah dari Nusaibah. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas yang Allah telah meridai beliau, anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang Allah telah meridai beliau, kataba lahu allati amara Allah rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah ditentukan baginya perkara yang Allah telah perintahkan Rasulnya. Wa man balaghat sadaqatuhu, maka barang siapa yang telah sedekahnya telah sampai binta makhadin, yaitu barang siapa yang ternaknya telah sampai kepada ketentuan untuk membayar binta makhad, walaysat indahu, dan padahal dia tidak punya binta makhad. Binta makhad yaitu anak onta yang baru lahir. Wa indahu bintu labun, tapi dia karena nggak punya, dia hanya punya bintu labun, anak onta yang masih menyusui. Fa innaha tuqbalu minhu, maka memberikan zakat dalam bentuk bintu labun, yaitu usianya lebih tua daripada bintu makhad, itu diterima daripadanya. Wa yu'tihi al-musaddiqu 20 dirhaman aw syatain, dan diberikan ternak tersebut oleh al-musaddiq, oleh orang yang membayar zakat, dengan ganti seharga 20 dirham atau 2 ekor kambing, au syataini. Dirham uang perak, kalau dinar tadi uang emas. Gantinya bint makhad adalah uang 20 dirham atau 2 ekor kambing. Fa illam yakun indahu bintu makhad ala wajhiha, maka kalau dia tidak punya onta bintu makhad ala wajhiha untuk pembayaran zakat, wa indahu ibnu labun, tapi dia hanya punya anak onta yang baru menyusui, fa innahu yuqbalu minhu wa laysa ma'ahu syai', maka diterima
pembayaran ganti dalam bentuk mestinya membayar bintu makhab, tapi diganti dengan bintu labun atau ibnu labun, itu bisa diterima pembayaran demikian. Walaisa ma'ahu syai', dan dia tidak mempunyai sesuatu yang lainnya. Jadi ketentuan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diambil oleh beliau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pembayaran zakat dalam bentuk zakat ternak itu bisa diganti dengan harganya ternak yang harus disetorkan sebagai pembayaran zakat itu, dalam bentuk dinar atau dirham, atau bisa juga diganti dengan ternak lain. Kalau dia dalam keadaan punya ternak onta, terus mestinya dia bayar anak onta sebagai ketentuan dari perhitungan zakat bagi ternak ontanya, dan dia tidak punya itu, kemudian diganti dengan ternak lain yaitu kambing, boleh, tapi dengan seharga dan sebanding dengan yang harus dia keluarkan zakatnya itu. Wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu yang Allah telah meridhai beliau, anna Abu Bakr radhiyallahu anhu, bahwa Abu Bakar yang Allah telah meridhai beliau, katabalahu allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menulis ketentuan tentang apa yang difardukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang telah diwajibkan oleh Rasulullah, yaitu perkara zakat. Yaitu ketentuannya apa? Wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarriqu baina mujtami'in khasyata sadaqah. Tidak boleh dikumpulkan dua bagian zakat, dua peternakan, dan tidak boleh dipisahkan satu peternakan menjadi dua karena takut sedekah. Contohnya, batas minimal pengeluaran zakat dalam bentuk ternak kambing itu 20 ekor ke atas nisabnya. Terus ketika sudah 20 ekor kambingnya dan telah berjalan 1 tahun, kambingnya terus berkembang sampai menjadi bahkan 25 ekor. Pas 1 tahun menjelang 1 tahun, untuk menghindarkan pengeluaran zakat dari 25 ekor itu, terus dua bersaudara membuat perjanjian, sementara saya berikan kepada kamu separuh daripada 25 ekor itu. Jadi berarti 13-25, masing-masing memiliki, mengambil bagiannya. Kan tidak kena zakat kalau 12 ekor. Dan 13 ekor juga tidak kena zakat. Ini namanya memisahkan yang terkumpul. Karena
menghindarkan zakat. Begitu lewat masa pembayaran zakat, kumpulkan lagi. Jadi selamat dari kewajiban bayar zakat. Atau yang terpisah dikumpulkan demi untuk menghindarkan dari zakat. Ya. Umpamanya ketika terpisah masing-masing itu 20 ekor dia punya kambing, pas 1 tahun mestinya berarti wajib membayar masing-masing 1 ekor dari 20 ekor itu. Berarti berapa? 2 ekor, ya. Nah, 2 orang ini berpikir bagaimana untuk pengiritan. Kalau dikumpulkan, bikin kongsi, bikin syirkah, jadi berarti milik bersama. Maka berarti 40 ekor masih terkena 1 ekor kambing. Ya. Nah, begitu datang waktu penarikan zakat, mereka bikin kongsi 2 orang ini sehingga dikumpulkan jadi 1. Akhirnya jadi 40 ekor, kena 1 kewajiban zakat, 1 ekor. Ngerti? Berarti mengirit 1 ekor demi untuk menghindarkan pengeluaran zakat. Maka Nabi menyatakan tidak boleh yang asalnya 1 milik 1 orang terus dipecah untuk menghindarkan dari pengeluaran zakat seperti tadi, atau yang asalnya berpisah terus disatukan demi untuk juga menghindarkan zakat. Jadi negara mencatat penghasilan masing-masing orang itu, karena akan ada penghitungan zakat tiap tahunnya pada penghasilan orang tersebut. Kalau dia peternak, maka dihitung ternaknya berapa ekor dia punya. Pada tutup buku 1 tahun penuh, dihitung lagi ternaknya berkembang menjadi berapa ekor, kemudian baru diambil ketentuan zakatnya, apa seekor atau 2 ekor. Negara punya catatan itu bagian zakat, ya. Nah, adanya orang-orang yang menipu penghitungan dan catatan zakat yang dilakukan oleh negara ini dengan cara begitu tadi, maka negara melarang. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, negara melarang, ya, kalau orang yang selama ini tercatat dan terdaftar di Badan Amil Zakat Nasional bahwa dia adalah pengusaha atau peternak kambing sendirian, maka dalam berapa bulan sebelum penarikan zakat, kalau tiba-tiba dia kongsi, harus negara melakukan penelitian, ada apa ini kok kongsi. Jangan-jangan dalam rangka menghindarkan dari zakat, ya. Dan begitu selanjutnya. Wa fi riwayatin anhu, dalam riwayat lain dari Anas, anna Abu Bakar radhiyallahu anhu katabalahu, bahwa Abu Bakar telah menulis kepadanya allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang Rasulullah telah wajibkan,
Wa makana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyati. Yang asalnya khalitain adalah usaha bersama, maka kedua-duanya dikembalikan dalam hal penghitungan hartanya kepada masing-masingnya dengan sawiyah, dengan sama rata. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridai beliau, anna Arabiyan, bahwa seorang Arab gunung sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil hijrah, tanya kepada Nabi tentang hijrah. Faqala waihak inna sya'naha syadid, maka Nabi menyatakan, celaka engkau, sesungguhnya urusan hijrah itu adalah perkara yang besar. Fahallaka min ibilin tu'addi sadaqataha, apakah engkau punya onta yang engkau telah tunaikan sedekahnya, zakatnya? Qala na'am, orang Arab gunung ini menyatakan ya. Qala fa'mal min wara'il bihar, maka bekerjalah min wara'il bihar, secara bahasa maknanya di belakang lautan, maksudnya bekerja untuk mencari ikan. Fa inna Allah lan yatiraka min amalika syai'an karena sesungguhnya Allah tidak menelantarkan dari amalanmu sedikit pun, tidak mengurangi amalanmu sedikit pun. Tetaplah engkau bekerja pada posisimu, yaitu yang penting engkau tunaikan zakat dari ternakmu dan penghasilanmu dari laut, yaitu mancing ikan atau mencari ikan di laut. Nabi memberi bimbingan untuk orang itu jangan beramal dengan sesuatu amalan yang dia diperkirakan tidak mampu untuk mengerjakannya. Demikian bimbingan Rasulullah SAW tentang zakat. Wa ilahuna ya ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.